Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dan Abah. Iya, saya pakai. Saya bawa surat nih sekarang. Iya, silakan. Ini surat ini dari jauh nih pakai. Bukan dari dekat, dari jauh. Dari mana? Dari Takalar. Kabupaten Takalar. Polong Bangkeng. Dari saudara Muhammad Mukman. Iya. Taib Kilo. Nah, yang ditanyakan ini pakai. Belum lama ini ayahanda kami telah meninggal dunia. Dan memasuki bulan suci ini rasanya sunyi sepi. Oh iya, karena ayah tidak ada lagi. Dan kami sebagai anaknya, apakah masih wajib membayar zakat fitrah? Zakat fitrah ayah yang telah wafat. Dan Pak Kiai perlu ketahui bahwa ia meninggal sebelum bulan suci Ramadan. Mohon penjelasan. Begini dan Abah. Iya. Zakat fitrah itu terkait dengan puasa Ramadan. Iya, betul. Farada Rasulullah zakat al-fitri fi Ramadan. Iya. Jadi ini agama memerintahkan kita membayar zakat fitrah itu pada bulan Ramadan. Iya, iya. Kalau orangnya mati sebelum bulan Ramadan, itu tidak ada pembayaran zakatnya. Oh iya, selesai. Itu. Kecuali kalau dia mati di akhir Ramadan, sebelum matahari atau sudah tenggelam matahari hari raya, itu dia wajib membayar zakat karena dia sudah melalui bulan Ramadan. Bagi yang belum melalui Ramadan, maka tidak ada zakat fitrah pada dirinya. Kecuali zakat hartanya. Betul. Jika ada harta-harta yang belum dizakatkan, itu wajib dikeluarkan. Iya. Kalau puasanya tidak. Ya. Nah, sekarang yang kedua pakai. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia? Ya. Apakah kita bisa bersedekah untuk orang tua yang telah meninggal? Mohon penjelasan. Begini dan Abah. Ya, bagaimana? Anak dengan orang tua belum putus hubungan bila orang tua mati. Cuma orang tua yang mati putus hubungan dengan anaknya. Oh iya. Jadi ini hubungan timbal balik tidak mungkin lagi. Yang ada hubungan adalah sepihak. Iya. Artinya anak masih bisa berhubungan dengan orang tuanya dengan jalan. Pertama mendoakan. Oh iya. Doa itu sampai kepadanya. Iya. Itu namanya hubungan sepihak. Betul. Yang kedua berbuat baik kepada teman akrab semasa hidupnya. Oh iya, yang sudah meninggal ini teman akrabnya menjadi pergaulan kita. Iya, menjadi kita hormati seperti menghormati orang tua kita sendiri. Iya. Dan yang ketiga bersumpah sedekah. Iya. Seperti yang terjadi pada perang Hunain. Itu Rasulullah bersama seorang sahabat. Ada beberapa sahabat lainnya pergi berperang. Tetapi setelah pulang dari Hunain ternyata orang tuanya meninggal. Iya. Sehingga dia tanyakan, ya Rasulullah, waktu kita di Hunain rupanya ibu saya meninggal. Iya. Nah, saya sedih sekali. Apabila saya bersedekah atas nama beliau, sampaikah sedekah itu? Iya. Maka Nabi jawab, iya. Maka dia berkata, engkau jadi saksi, ini saya sedekahkan untuk atas nama orang tua saya. Iya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Bisa bersedekah anaknya ya? Ya, atas nama orang tuanya. Atas nama orang tua. Dan orang tua akan mendapatkan pahala atas sedekah anak itu. Begitu. Iya. Selesai, Mi? Ya. Yang ketiga lagi pakai. Bagaimana? Apakah orang yang telah meninggal bisa dihajikan oleh anaknya? Iya. Atau oleh keluarganya apabila ia mampu? Mohon penjelasan pakai dan Nabah. Ya. Bagaimana pakai? Ada 3 masalah yang menyangkut haji dan Abah. Iya. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari. Iya. Yang pertama hadis dari Khas'am. Iya. Riwayat seorang wanita dari Khas'am. Iya. Dan wanita dari Juhaina. Iya. Dan seorang dari berasal persoalan hadis si berumah. Iya. Bagaimana keterangannya? Yang dari Juhaina ini berkata, ya Rasulullah, ibu saya bernazar naik haji. Belum terlaksana nazarnya, dia meninggal dunia. Apakah wajib saya menjalankan ibadah haji atas nama dia? Iya. Maka Nabi menjawab, iya. Bukankah utangnya kepada manusia kau yang bayar? Betul.
maka utangnya kepada Allah lebih pantas engkau membayarnya. Iya. Jadi hadis ini nampak kepada kita bahwa bagi seseorang orang tua yang bernazar, maka dia tidak sempat melaksanakan nazarnya, anak hendaklah menjalankan ibadah haji atas nama orang tuanya. Iya. Pahalanya itu sampai. Iya. Apakah anak itu sudah haji atau belum haji tidak ada masalah. Yang penting anak itu dapat melaksanakan nazar orang tuanya. Nazar orang tuanya. Itu satu hadis. Iya. Hadis yang kedua adalah dari Bani Khas'am. Seorang wanita berkata, ya Rasulullah, hadis ini asal dari Ibnu Abbas. Iya. Bapak saya sudah pantas untuk naik haji. Iya. Tapi dia tidak sanggup karena dia sudah terlalu tua sehingga dia tidak mampu duduk lagi berbaring saja. Iya. Bolehkah saya menggantikan haji atas nama dia? Nabi menjawab, iya. Maka dia menjalankan haji atas nama bapaknya yang masih hidup, tapi sudah tidak mampu lagi duduk sekadar berbaring saja. Hadis ini berdasarkan riwayat muttafaq alaih. Jadi tegas bahwa walaupun orangnya hidup, tapi sudah tidak mampu menjalankan ibadah haji, anaknya boleh mewakili dia menjalankan ibadah haji. Jadi kedua anak itu masing-masing berniat atas nama orang tuanya. Seperti yang hadis daripada Bani Khas'am, labbaika Allahumma hajja li abbi. Aku kerjakan ibadah haji ini untuk ayah saya. Kalau Bani Khas'am tadi, Juhaina, labbaika Allahumma hajja li ummi. Aku kerjakan ibadah haji atas nama ibu saya. Anak itu menjalankan ibadah haji, pahalanya akan diperoleh oleh orang tuanya. Berdasarkan hadis itu. Itu ya. Kemudian ada lagi hadis Sibrumah. Seorang berkata, labbaika Allahumma hajja li Sibrumah. Mas Sibrumah. Waktu seorang berkata, ya Rasulullah, dia berkata, aku penuhi panggilanmu ya Allah mengerjakan haji untuk Sibrumah. Maka Nabi bertanya, siapa itu Sibrumah? Maka dijawab, orang yang mengasuh saya waktu kecil. Kau sudah haji, kata Nabi. Belum, katanya. Hajikan dirimu dulu, baru boleh kau hajikan orang lain. Di sini terkait. Kalau itu orang lain dan tidak bernazar dan semacamnya, ia mesti haji dulu, baru boleh menghajikan orang lain. Berbeda dengan suku Juhaina tadi, karena ibunya bernazar, anaknya langsung mengerjakan haji atas nama ibunya dan dia belum haji. Itu dibenarkan. Dibenarkan. Begitu juga dari suku Bani Khas'am. Bapaknya yang sudah tua tidak mampu naik haji, tapi sudah pantas pelaksanaan ibadah haji, cuma dia tidak mampu. Anaknya menggantikan. Apakah dia haji atau tidak haji, tidak ada masalah. Tetapi contoh pada Sibrumah ini, dia baru karena hubungannya bukan hubungan ayah dengan anak, betul. Dan juga bukan sesuatu keperluan bagi Sibrumah itu. Seperti tadi bapaknya sudah pantas untuk naik haji, tapi tidak mampu, maka anaknya menjalankan. Tapi kalau ini tidak, apakah dia mampu atau tidak mampu, cuma ingin orang ini berbakti karena dia mengasuh dirinya waktu kecil. Tapi persyaratannya dia harus haji dulu. Begitu beda-bedanya masalah dan apa. Kalau memang ada hubungan anak dengan bapak, orang tua, dan dia bernazar, tidak perlu anak itu haji. Boleh langsung dia menjalankan ibadah haji untuk ayahnya atau untuk ibunya, walaupun dia belum haji kalau orang tua bernazar. Atau orang tua yang sudah pantas menjalankan ibadah haji tapi tidak mampu, digantikan oleh si anak walaupun dia tidak haji. Begitu ceritanya. Begitu ya. Iya. Selesai nih Pak. Nah, ini lagi Pak. Ini dari saudara Haji Jamaluddin Tiro. Daerah manakah itu? Dari daerah Limbung. Pertanyaannya begini Pak. Sering kita mendengarkan ceramah-ceramah agama yang dibawakan oleh mubalik kita yang mengungkapkan bahwa Adam dan Hawa sudah berada di dalam sorga, kemudian dikeluarkan dari dalam sorga disebabkan karena pengaruh godaan iblis. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, yang pertama, apakah benar Adam dan Hawa sudah ada di dalam surga, ataukah hanya berada di suatu tempat taman yang menyerupai dengan surga? Nah itu. Yang kedua,
Kalau memang benar dikatakan Adam dan Hawa berada di dalam surga, apakah wajar bahwa iblis bisa masuk ke dalam surga untuk menggoda penghuninya? Demikian pertanyaannya Pak Kiai. Iya, jawabnya dan apa? Iya. Kata-kata jannah di dalam Al-Quran di sini. Iya. Adam dan Hawa seperti dalam Quran dikatakan ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Ya. Itu bukan surga yang hakiki. Iya. Apa sih? Tapi merupakan taman yang indah laksana surga dan kebutuhan hidup yang terpenuhi laksana surga. Nah, itu sebenarnya. Jadi, sebab kalau memang surga yang hakiki, pasti iblis tidak bisa masuk. Iya. Karena iblis berada dalam neraka. Tidak bisa pergi melancong atau pergi turis ke surga. Tidak ada itu dan nabaya. Nah, itu. Dan yang kedua, dalam surga tidak ada itu larangan. Betul. Sedangkan tempat Nabi Adam itu masih terdapat kalimat fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Jangan kau mendekati pohon ini karena kalau kau mendekatinya kau masuk golongan zalim. Jadi jelas surga yang dimaksud pada kalimat itu adalah merupakan taman yang memenuhi segala kebutuhan hajat hidup dan juga keindahan yang sangat indah laksana surga. Begitu dan naba. Jadi bukan surga yang sebenarnya. Bukan surga yang sebenarnya. Selesai. Nah, ini lagi Pak Kiai. Yang ketiga lagi. Pertanyaan selanjutnya. Yaitu dari saudara Sutani BA dari Kecamatan Pemukan Selatan, apa nih? Kecamatan Pemukan Selatan. Daerah apa itu? Itu mah daerah Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan. Pertanyaannya begini Pak Kiai. Apakah wanita yang menjadi seks pelacur itu masih ada ampunan? Sedangkan mereka tergolong orang-orang yang beragama Islam. Dan bagaimana pula orang yang ditakdirkan menjadi pelacur ini? Mohon penjelasan. Begini dan apa? Ada dua masalah yang harus kita dapat pembahasan. Yang pertama soal keampunan dosa dari pelacur. Yang kedua masalah takdir. Betul. Nah, itu. Berbicara masalah keampunan dosa, itu di dalam Quran sudah ada firman Allah surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang musyrik. Tapi Allah akan mengampuni dosa lain dari musyrik siapa yang dikehendakinya. Itu surah An-Nisa 48. Jadi yang satu-satu dosa yang tidak berampun dalam ajaran agama kita ialah musyrik. Nah, sekarang kita bicara masalah pelacur. Apakah Allah akan mengampuni dosa mereka jika mereka tobat? Selalu terbuka oleh Allah pintu tobat. Betul. Jika mereka benar-benar tobat. Betul. Tapi jangan lupa dan Naba. Bagaimana? Jangan orang berpikir, enggak apa-apa melacur dulu nanti tobat. Jangan. Kenapa? Sesuatu yang berkarat itu menghilangkan karatnya agak sulit. Sebab Nabi berkata, satu kali berbuat jahat, satu titik hitam dalam hati. Dua kali berbuat jahat, 2 titik hitam. 3 kali berbuat jahat, 3 titik hitam. Kalau hatinya sudah penuh noda hitam, itu membuang kotoran hitam dalam hati itu sungguh sangat sukar. Sungguh sangat sulit. Nah, oleh karena itu jangan orang berpikir berbuat salah dulu untuk tobat. Tapi peliharalah kebersihan itu. Itulah yang penting di dalam hidup manusia. Memelihara kebersihan adalah lebih baik daripada mencuci kekotoran. Tentu. Itu dan itu satu persoalan. Dan yang kedua masalah takdir. Bahwa dia sudah ditakdirkan Tuhan jadi pelacur. Ini sesuatu yang tidak benar. Betul. Allah tidak membuat manusia takdir itu jelek. Tapi adalah dari usaha dan perbuatan manusia yang membuat dia jelek.
Karena kalau begitu nanti Tuhan yang disalahkan. Iya betul. Nah, saya jadi peminum karena ditakdirkan Tuhan jadi peminum. Iya. Berkata pula pencuri, saya jadi pencuri karena ditakdirkan Tuhan jadi pencuri. Iya. Nah, berkata perampok, saya jadi perampok karena ditakdirkan Tuhan jadi perampok. Iya betul. Nah, berkata pula pejudi. Iya. Nah, saya pejudi karena ditakdirkan Tuhan pejudi. Iya. Berarti Tuhanlah yang salah. Yang salah. Padahal Tuhan membentangkan kepada manusia di dunia ini baik dan buruk. Iya. Semua perbuatan baik bisa dilakukan di dunia. Iya. Semua perbuatan jahat bisa dilakukan di dunia. Iya. Kepada manusia diberi hidayat, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Betul. Kemudian akal untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Quran dan akal yang berjalan bersama, dia tidak akan memilih kejahatan. Betul. Dia ingin memilih karena dasar manusia ingin selamat. Betul. Dan senang. Ya. Itu dasar keinginan manusia. Betul. Ingin selamat dan senang. Betul. Maka Al-Quran dan akal akan membawa manusia kepada selamat dan senang. Tetapi hawa nafsu manusia dengan syaitan, itu bawa dia ke iblis dengan iblis itu. Bawa dia kepada dosa. Iya. Di situlah letaknya dan manusia memilih kehendak syaitan dan hawa nafsu. Disitulah manusia itu berdosa. Jadi bukan itu takdir Tuhan. Iya. Perbuatannya sendiri, keinginannya sendiri, dan godaan setan yang menggoda dia. Nah, itulah yang membuat dia berdosa, yang harus dia diazab. Jadi bukan karena takdir Tuhan. Nah, begitu. Apalagi takdir itu Pak Kiai, kan gaib itu. Ya, sesuatu yang amat sulit diketahui soal takdir. Karena itu diperintahkan manusia berusaha dengan akalnya. Itu dan abang. Yang kedua Pak Kiai. Apa lagi? Di kampung saya sebagian masyarakat ada yang berburu pekerjaannya. Lalu berburu tersebut memakai anjing. Iya. Dan bagaimana hukumnya? Bekas gigitan anjing itu, gigitan di mulut binatang itu, tersebut, apakah masih bisa dimakan atau tidak? Sedangkan sepanjang pengetahuan haramnya saya gigilatan anjing itu adalah hukumnya haram. Iya. Nah, bagaimana pakai dan Abah? Ya, pakai bagaimana? Begini dan Abah. Iya. Kita harus dapat membedakan antara jilatan dan gigitan. Iya. Apakah sama kira-kira dan Abah kalau dan Abah digigit anjing dengan dijilat anjing? Oh, enggak sama. Jilat anjing enak. Kalau digigitnya sakit. Jadi jelas kalimat dalam hadis iza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum yaghtasilu sab'a marratin. Artinya bila anjing menjilat bejanamu itu dicuci 7 kali. Permulaan dengan tanah. Bejana ya. Jadi bukan digigit anjing. Sekarang masalah gigitan anjing itu terdapat di dalam Quran. Bahwa anjing yang diajar atau anjing terpelajar yang memburu binatang seperti rusa atau kancil, bila itu mati digigit anjing, itu halal dimakan dan nabah. Asal bahwa dia dengan ketentuan dilepas anjing itu dengan membaca bismillah. Begitu juga binatang yang mati ditembak dengan membaca bismillah. Kemudian mati, itulah sembelihannya. Jadi binatangnya ini bukan gigitan anjing itu yang najis, bukan. Gigitannya bukan. Bukan, tetapi adalah jilatannya. Nah, begitu dan Abah. Ketiga bagi pakai. Apa itu? Saya pernah mendengar di ceramah tentang si mayat. Kata orang mayat itu yang sudah mati masih bisa tertolong dengan cara ambilkan tanah 7 biji atau 7 kapatan. Lalu bacakan inna azzalna 7 kali. Apa anzalna 7 kali. Dan tanah tersebut kata dukun apa ini? Di yang lahat katanya lepaslah siksa kubur.
bagi si mayat. Apakah ini benar menurut hadis dan Al-Quran? Iya pakai. Yang jelas dan Abah. Iya. Tidak ada suatu dalil baik dari Quran, baik dari hadis, orang dapat dilepaskan dari siksa kubur dengan membaca Inna Anzalna biar 1000 kali. Apalagi kalau 7 kali. Apalagi kata Inna Anzalna itu pengertiannya kami menurunkan. Apa yang diturunkan? Nah itu apakah yang diturunkan dalam kalimat itu barangkali tanah itu. Inna anzalna turaba. Saya turunkan tanah. Iya, itu tidak akan dapat menolong seseorang yang di mana semasa di dunia tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Maka mereka yang harus disiksa di kubur tidak ada seseorang pun yang dapat melepaskan dari siksaan. Apakah itu bapak terhadap anak, apakah itu guru terhadap murid, tidak ada yang bisa melepaskan seseorang pun dari siksaan Allah di dalam kubur. Paling-paling doa, tapi bukan melepaskan, hanyalah barangkali istilah meringankan dari siksa kubur. Seperti Nabi sendiri waktu lalu di kuburan, seperti dalam hadis dikatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Faqala innahuma yu'azzibani. Amma ahaduhuma yamshi bin namimah wa amal akhar la yastanzihu min baulihi. Nabi lalu di kuburan. Begitu Nabi lalu kuburan, Nabi terhenti. Para sahabat bertanya, ada apa Rasulullah? Nabi jawab, ini orang di dalam kubur sedang disiksa oleh Allah, diazab. Kenapa dia diazab ya Rasulullah? Ada kesalahan. Apakah mereka ini tidak sembahyang? Tidak puasa, tidak berzakat, tidak haji? Nabi jawab, dia sembahyang, dia puasa, dia berzakat, dia naik haji. Lantas kenapa dia disiksa ya Rasulullah? Apa sebenarnya kelakuannya semasa di dunia? Nabi jawab, amal ahaduhuma yamshi bin namimah. Yang satu di antara mereka ini suka cerita jeleknya orang. Dia disiksa dalam kubur karena padahal dia sembahyang. Padahal dia puasa. Nah, dia disiksa dalam kubur. Nah, ini memberi isyarat kepada kita dan Nabaya. Susu sebelanga dirusak oleh apa? Oleh nila setitik. Nah itu. Susu sebelanga dirusak oleh nila setetes. Kalau dalam Quran, la talbisul haqqa bil batil. Yang hak tidak boleh dicampur dengan yang batil. Dia sembahyang, dia puasa, tetapi suka cerita jelek orang. Maka dia disiksa di dalam kubur. Itu tandanya harus sebagai seorang sembahyang, puasa, berzakat untuk meninggalkan cerita jelek orang. Supaya dia tidak disiksa di kubur dan betul. Nah, itu hakikatnya. Lantas tiba-tiba yang satu dia kenapa? Nabi jawab, dia kencing tidak cuci. Ndak cebok ya. Nah, tiba-tiba Nabi mengambil pelapa korma, ditanjakkan kedua di atas kubur itu. Lima safa'alta ya Rasulullah. Kenapa kau perbuat begitu? Nabi jawab, mudah-mudahan dia diringankan dari azab. Jadi bukan lepas dari azab, tapi diringankan dari azab kubur. Nah, itu yang bisa, tapi menghilangkan siksa kubur tidak ada. Hanya doa Nabi yang dapat meringankan dari siksa kubur. Nah, begitu dan Nabi ceritanya. Jadi sekian pakai. Nah, ini lagi pakai. Bagaimana lagi? Ini lagi dari Polewali ini. Ini sebagai seorang muslim, jika ada orang kematian, biasanya jenazah terlebih dahulu disembahyangi. Sebelum diantar ke pemakamannya. Apabila jika orang tersebut yang meninggal dunia tersebut selama hidupnya di dunia sama sekali tidak pernah bersujud, tidak pernah sembahyang, karena dia pernah belajar tarikat, dia mengutamakan tarikatnya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah jenazah tersebut wajib disembahyangi? Kalaupun dia, bagaimana dia sebagai seorang Islam? Yang kedua, jika jenazah tersebut disembahyangi, apakah orang yang menyembahyanginya itu berdosa atau tidak? Mohon penjelasan Pak. Begini dan Abah. Soal orang yang tidak pernah sembahyang, yang tidak pernah berpuasa, meninggal dunia, mayatnya itu wajibkah disembahyangi? Itu. Sekarang
Nah, ini pertanyaan perlu dijawab dulu, baru kita menetapkan hukum. Apakah orang itu mengingkari kewajiban sembahyang atau mereka itu salah paham mengartikan sembahyang? Nah, ini ya. Kalau dia mengingkari kewajiban sembahyang, memang haram dia disembahyang karena dia kafir itu. Iya. Karena mengingkari salah satu ketentuan dalam Al-Quran dan hadis itu langsung manusia jadi kafir. Iya. Tapi kalau hanya salah memahami atau memang malas saja, karena banyak itu orang Islam dan tidak pernah sembahyang, tapi dia puasa juga. Iya. Dia puasa juga, dia berzakat fitrah juga. Cuma sembahyang dia tidak lakukan karena malas. Iya. Orang semacam ini kalau mati wajib disembayangi. Iya. Apalagi kalau dia hanya mengamalkan tarekatnya. Ya. Jadi tarekat ini yang perlu kita analisa, dan apa tarekat itu mengingkari kewajiban agama atau tidak. Kalau tarekat ini mau mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Tidak boleh disembayangi. Iya. Nah, tetapi kalau dia hanya salah paham menganalisanya, dan dia tetap mengakui sebagai seorang muslim dan juga berpuasa, dia wajib disembayangi. Kecuali kaum khawarij. Iya. Kalau kaum khawarij memang dia menganggap haram disembayangi. Nah, itu perbedaan kita ahlus sunnah dengan khawarij. Iya. Kalau ahlus sunnah disembayangi. Walaupun dia tidak sembahyang, Pak. Tetapi dia masih berpuasa, masih bayar zakat fitrah. Itu disembayangi. Iya. Tapi kalau kaum khawarij, kalau dia tidak sembahyang walaupun bayar zakat fitrah, khawarij berpendapat haram disembayangi. Karena dia punya paham orang yang tidak pernah sembahyang itu adalah berdosa besar. Nah, orang berdosa besar itu kafir. Nah, orang kafir haram disembahyang. Itu paham khawarij. Terbalik dengan ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah, orang yang tidak pernah sembahyang itu dosa besar. Dan orang yang berdosa besar durhaka, bukan kafir. Nah, begitu dan apa? Iya. Kalau begitu saudara Nur Madia, sampai di sini dulu jawaban Pak Kiai. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Pak Kiai, saya mau permisi dulu untuk sembahyang subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.